Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Tegar Ramanda Putra. Saya dari Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Prodi Ilmu Komunikasi, Universitas Muhammadiyah Kota Bumi. Saya akan menjelaskan PowerPoint yang telah dijelaskan oleh Pak Ibrahim Fikma Idrisi, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Mata kuliah Dasar-Dasar Logika. Pembahasan mengenai logika. Logika yaitu berasal dari bahasa Yunani yang berarti logos, perkataan, uraian, alasan, pemikiran yang harus diperhatikan kaidah-kaidah berpikir yang universal. Logika yaitu logos, sentiena, ilmu berpikir. Berpikir adalah kegiatan mental yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan atau kebenaran. Logika atau logis adalah sistem analisis formal yang digunakan untuk menyusun, menunjukkan argumentasi atau argumen adalah suatu bentuk retorika yang berusaha untuk mempengaruhi sikap dan pendapat orang lain agar mereka itu percaya dan akhirnya bertindak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh seorang komunikator. Selain argumentasi, ada beberapa bentuk retorika yang sering kali digunakan, narasi, retorika yang berusaha menjelaskan sesuatu dengan menggunakan urutan kronologis. Yang kedua, deskripsi, retorika yang berusaha memotret atau melukiskan gambaran untuk umum dari suatu hal atau fenomena. Retorika yang ketiga yaitu eksposisi, bentuk retorika untuk menguraikan seluruh aspek-aspek dari suatu fenomena sampai dengan sedetail mungkin untuk memecahkan rahasia alam semesta. Selanjutnya, Aristoteles kemudian mengenalkan logika sebagai ilmu yang kemudian disebut logika synthetica. Aristoteles mengatakan bahwa Thales menarik kesimpulan bahwa air adalah akhir alam semesta dengan alasan bahwa air adalah jiwa segala sesuatu. Kegunaan logika yaitu membantu setiap orang yang mempelajari logika untuk berpikir secara rasional, kritis, lurus, tetap, terbit, metodis, dan koheren. Yang kedua, meningkatkan kemampuan berpikir secara abstrak, cermat, dan objektif, menambah kecerdasan dan meningkatkan kemampuan berpikir secara tajam dan mandiri dengan menggunakan asas-asas sistematis. Yang kelima, meningkatkan cinta akan kebenaran, menghadiri kesalahan-kesalahan berpikir, kekeliruan, serta kesesatan. Yang keenam, mampu melakukan analisis terhadap suatu kejadian, terhindar dari keinik, gugon, tuhon dalam bahasa Jawa. Apabila sudah mampu berpikir rasional, kritis, lurus, metodis, dan analitis, sebagaimana tersebut pada butir pertama, maka akan meningkatkan citra diri seorang. Itu, logika juga berasal dari kata Yunani kuno, yaitu koiox, logos, yang berasal dari hasil pertimbangan akal pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Logika adalah salah satu cabang filsafat. Sebagai ilmu, logika disebut dengan logik, episteme. Dalam bahasa Latin, logika scientia atau ilmu logika, ilmu pengetahuan yang mempelajari kecakapan untuk berpikir secara lurus, tepat, dan teratur. Konsep bentuk logis adalah inti dari logika. Konsep itu menyatakan bahwa kesahihan, validitas sebuah argumen ditentukan oleh bentuk logisnya, bentuk oleh isinya. Selain itu, ada beberapa kriteria logika. Dasar penalaran dalam logika ada dua, yakni dedukatif dan indikatif. Dan itu ada macam-macam logika. Logika yang pertama adalah logika kodratiah, akal budi atau pikiran, bekerja menurut hukum-hukum logika dengan cara spontan. Tetapi dalam hal-hal tertentu, biasanya dalam masalah yang sulit, akal budi manusia maupun seluruh diri manusia bisa dipengaruhi oleh keinginan-keinginan dan kecenderungan-kecenderungan yang subjektif. Yang kedua, logika ilmiah. Logika ini membantu logika kodratiah. Logika ilmiah memperhalus dan mempertajam akal budi, juga menolong agar akal budi bekerja lebih tepat, lebih teliti, lebih mudah, dan lebih aman. Dengan demikian, kesesatan dapat dihindarkan dan atau minimal bisa dikurangi dengan kadar tertentu. Selain itu, ada analisis SWOT. Suatu bentuk analisis di dalam manajemen perusahaan atau di dalam organisasi yang secara sistematis dapat membantu dalam usaha penyusunan suatu rencana yang matang untuk mencapai tujuan, baik itu tujuan jangka pendek maupun jangka panjang. Yaitu SWOT adalah singkatan dari
S. Strengths kekuatan, W. Weaknesses kelemahan, O. Opportunities peluang, T-nya threats atau hambatan. Ada beberapa kaitan logika dan bahasa. Yang pertama, ada dua aspek penting dalam pemikiran, yaitu aspek kegiatan mental, bahwa penelaran itu berlangsung dalam batin, dan aspek ekspresi verbal, bahasa untuk menyatakan isi pemikiran. Yang kedua, melalui bahasa, kita dapat mengkomunikasikan pemikiran kita. Dengan demikian, dapat diuji tepat atau tidaknya. Pemikiran yang baik menuntut kemampuan menggunakan bahasa yang baik pula. Karena itu, berpikir dapat dipahami melalui bahasa yang diungkapkan. Muka sangat penting sekali dipahami aneka ungkapan berupa kata, term, pengertian, pembagian kata, atau nilai rasa dan kata-kata emosional, penggolongannya, aturan-aturan penggolongan, dan beberapa kesulitannya. Baik, saya akan menjelaskan sedikit keadaan di lingkungan saya. Alhamdulillah, selama saya berada di rumah saya ini, saya merasa nyaman, aman, dan tidak ada sedikit pun kejahatan ataupun tindakan kekerasan ataupun pembegalan yang katanya Lampung itu bahwasannya banyak sekali yang namanya begal. Alhamdulillah di lingkungan saya sangat aman, tenteram. Lingkungan saya yaitu damai. Pas sekali dengan depannya lapangan. Banyak sekali pepohonan, tumbuh-tumbuhan, ataupun penghijauan. Baik, saya akan menjelaskan kembali mengapa literasi sangat penting bagi generasi. Literasi dapat dipahami sebagai kemampuan seseorang dalam membaca dan menulis. Padahal, budaya literasi bermanfaat dalam mewujudkan peran generasi muda dalam aspek membangun atau pembangunan negara. Generasi muda memiliki kepribadian unggul dan mampu memahami pengetahuan serta teknologi untuk bersaing secara lokal dan global. Literasi budaya merupakan kemampuan dalam memahami dan bersikap terhadap kebudayaan Indonesia sebagai identitas bangsa. Dengan demikian, literasi kewarganegaraan merupakan kemampuan individu dan masyarakat dalam bersikap terhadap lingkungan sosialnya sebagai bagian dari suatu budaya dan bangsa. Dari itu, budaya literasi itu sangat penting di dalam negara Indonesia. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalah kata atau kesalahpahaman, saya mohon maaf kepada Allah Maha. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for the happiest year.